Oke, sudah ya? Apakah sudah siap semuanya untuk belajar? Kalau siap, kita akan segera mulai. Oke, Gisel udah siap? Ya, Pak. Siap ya, oke. Nah, kita akan langsung mulai. Nah, hari ini kita hanya membahas asas black ya. Nah, tapi di asas black nanti ada turunannya lagi ya. Apa saja turunan materinya ya? Oke. Nah, untuk melihatnya di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan prinsip dari asas black. Yang kedua, menerapkan asas black dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis grafik perubahan suhu terhadap kalor. Nah, jadi grafik perubahan suhu terhadap kalor ini juga ada hubungan dengan asas black ya. Oke. Nah, di sini persepsinya, jika kamu ingin mandi dan air terasa amat dingin, langkah apa yang dapat kamu lakukan agar air terasa hangat? Oke, menurutmu apa sih? Itu udah ada gambar ya, seorang yang berani menyebur di air yang dingin ya, amat dingin. Nah, itu dia membeku akibatnya ya. Nah, apa sih yang kamu dapat lakukan biasanya ya? Yang kamu Ditambahkan lakukan? air panas, Pak. Iya, benar sekali ya, Rian. Kita tambahkan biasanya ya, tambahkan air panas. Nah, tepat sekali. Bapak tuliskan dulu ya di sini untuk keaktifannya. 11F tanggal 23 November 2020. Oke, terima kasih, Rian. Oke, pas sekali ya jawabannya ya, tentu ditambahkan air panas ya. Nah, apa perbedaan panas dan hangat ini? Hangat ini ibaratnya hangat kuku gitulah. Kalau panas itu misalnya yang baru mendidih itu ya. Oke, nah di sini ada air dingin. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh Rian tadi bahwa ditambahkan air panas ya. Itu salah satu langkah yang dapat kita lakukan ya. Nah, dari hasil pencampuran air panas ini kita akan menghasilkan air hangat ya. Air panas dengan air dingin itu akan menghasilkan air hangat. Nah, mengapa sih bisa demikian? Nah, pertanyaan ini yang akan kita bahas nanti beberapa menit ke depan ya. Kayak gitu. Kalau mau ada yang mau jawabnya silahkan ya, tapi ini sebatas persepsi saja. Silahkan kamu jawab sendiri di hatimu sendiri ya. Nah, tentunya itu nanti akan kita ujikan ya sama KBM ini. Oke, boleh ya kita lanjut. Nah, kita akan membahas asas black ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang cangkir di bawah ini kan berisi air yang dingin ya, tentu suhunya lebih rendah. Nah, kemudian air yang di atas, yang di gelas di atas yang mau ditumpahkan, itu suhunya lebih tinggi. Nah, kemudian Bapak tuangkan seperti itu ya. Nah, menurutmu gimana proses aliran panasnya? Kalau yang panas gimana suhunya? Nah, air yang suhunya tinggi akan berkurang karena berpindah ke air yang bersuhu rendah gitu. Dia memberi ya, sifatnya memberi. Kemudian kalau air yang dingin menurutmu gimana? Apakah suhunya makin dingin atau naik? Kalau yang air yang suhunya dingin, air yang suhunya lebih rendah, pasti Naik, akan Pak. naik ya, kayak gitu. Nah, air yang suhunya rendah akan meningkat karena apa? Karena menerima suhu dari air yang bersuhu tinggi, kayak gitu. Jadi di sini kalau kita mau mengambil di makna kehidupan ya, kita ke pelajaran moral lah ya. Nah, di sini misalkan ada dua orang yang kaya dan si miskin ya. Nah, misalnya yang suhunya lebih tinggi, anggaplah dia punya banyak kecukupan lah misalnya ya, banyak punya harta benda lah, ibaratnya berlebih lah ya. Nah, kemudian yang suhunya rendah ini anggap saja dia yang kekurangan ya. Nah, logikanya gimana biar seimbang? Ya, tentunya di sini harus berbagi. Yang kelebihan makanan mungkin bisa memberikan ke yang kekurangan, yang kelaparan, sehingga nanti gimana seimbang. Karena itu kalau nggak seimbang gimana?
Coba kamu jalan kalau nggak seimbang, pasti roboh kan? Kayak gitu ya. Tentu kita harus seimbangnya. Tentunya gimana biar seimbang tadi? Ya tentunya dengan berbagi kepada sesama ya. Nah ini juga sifatnya daripada air sendiri, kalor ya. Jangan mau kalah sama kalor. Kita manusia itu lebih berakal budi ya. Tuhan ciptakan, masa kalah sama air ya. Air aja kayak gitu, yang panas dia memberikan suhunya yang tinggi itu ke yang lebih rendah, sehingga nanti akan terjadi kesetimbangan termal. Nah proses ini yang saling memberi dan menerima itu akan terus berlanjut sampai dia mencapai kesetimbangan termal. Nah apa kesetimbangan termal? Nah berasal dari kata setimbang. Setimbang ini artinya nggak berat sebelah, nggak oleng gitu, dia udah stabil. Kalau kamu jadi ahli hukum, berarti dia itu orang yang berperilaku memandang suatu keadilan itu yang dijunjung tinggi ya. Jadi nggak berat sebelah. Nah termal itu panas. Berarti di sini dia mencapai panas yang sama ya, yang stabil. Jadi di sini mencapai suatu suhu yang sama. Jadi nggak ada suhu yang tinggi, nggak ada suhu yang rendah. Yang adanya apa? Berada di antaranya, di tengah-tengah, kayak gitu. Ya. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, asas Black sendiri dia mengatakan bahwa kalori yang dilepaskan oleh air yang suhunya tadi tinggi itu akan diserap oleh siapa? Air yang bersuhu rendah, kayak gitu. Sehingga formulanya itu adalah Q lepas itu sama dengan Q serap. Nah, ini sebenarnya identik dengan hukum kekalan energi, di mana energi itu bersifat kekal. Apa maksudnya kekal itu? Jadi kalau dia melepaskan kalori itu sebesar 100 joule, maka yang dingin tadi akan menerima 100 joule juga. Jadi tidak ada yang hilang. Kayak gitu ya. Jadi kalau kamu berbagi kasih dengan sesama, kasihmu itu nggak akan hilang, justru bertambah kan? Buktinya tadi bertambah sama siapa? Bertambah pada yang menerima. Kayak gitu ya. Oke, paham di sini? Nah ini energi yang dilepaskan oleh suatu benda tidak akan hilang ya, tetapi diterima oleh benda lain dalam jumlah yang sama. Nah inilah dikenal dengan pernyataan asas Black ya. Nah persamaannya itu Q lepas sama dengan Q serap ya. Oke. Nah tentu yang melepas lagi siapa? Benda yang bersuhu seperti apa? Yang melepas, yang bisa memberikan itu seperti apa sih? Tentunya yang bersuhu lebih apa? Tinggi Pak. Ya lebih tinggi kayak gitu. Kemudian yang menerima gimana? Yang bersuhu lebih rendah, itu yang menyerap, itu yang menerimanya ya. Oke, kita lanjut ya. Ini bisa ya dipahami. Nah untuk memperjelas wawasanmu tentang asas Black, kita akan coba satu contoh soal tentang asas Black. Nah di sini kalau kita lihat tulisannya banyak sekali deskripsinya ya, tapi kita langsung ambil poin kuncinya. Di sini Andi itu harapannya mau membuat suatu pupuk organik cair atau yang disingkat dengan POC. Nah, di sini ada syarat cairan yang mau dibuat itu harus suhunya 60 derajat. Nah, pada saat itu dia tidak memiliki termometer. Nah, dia akan membuat cairan yang bersuhu berapa? 60 ya, itu syaratnya. Nah, tetapi POC-nya sendiri itu 40 derajat Celcius. Nah, massa dari POC yang mau dibuat itu 4 kg. Ini ya massa cairannya. Nah bantulah Andi untuk menentukan massa air yang baru saja mendidih bersuhu 1 derajat Celcius untuk dicampurkan dengan cairan pembuat tersebut sehingga suhunya menjadi 60 derajat. Nah berapa sih massa air yang perlu ditambahkan agar suhunya 60 derajat? Nah di sini anggapannya bahwa kalor jenis dari pembuat POC itu sama dengan kalor jenis air. Anggap sama ya. Nah di sini ada ilustrasinya. Anggap kita akan mencampurkannya dalam ember yang kosong ya. Nah, di sini anggap suhunya 100 derajat Celcius. Berarti ini suhu siapa nih? Oh, yang 100 derajat Celcius. Berarti ini suhu dari siapa? Air yang baru saja mendidih. Kemudian ini cairan siapa nih? Ini cairan dari pembuat POC ya. Kita dilihat di situ ya bahwa 40 derajat Celcius ya suhunya. Nah, kemudian harapannya setelah dicampur maka terdapat suhu kesetimbangan termal. Nah besarnya berapa sih? 60 derajat Celcius. Nah tentunya untuk mencari 60 derajat Celcius ini kita dapat menggunakan persamaan dari asas Black. Nah asas Black sendiri persamaannya adalah kalori yang dilepas itu sama dengan kalori yang diserap. Nah
Untuk kalori yang dilepas itu siapa yang melepas? Tentu yang bersuhu lebih tinggi. Siapa yang suhunya lebih tinggi tadi? Adalah air. Maka yang kilopas ini Bapak tuliskan di sini adalah milik si air. Maka massa dari air kita kalikan dengan kalori jenis air, kita kalikan dengan perubahan suhu daripada air itu sendiri. Ya. Nah, yang menyerapnya siapa tadi? Ya si pupuk tadi ya, pupuk organik cair. Nah, Bapak singkat MP, itu massa dari pupuknya ya, air pupuknya. Nah, kalau jenisnya CP, kemudian kalikan perubahan suhu. Nah, kemudian di sini untuk di perubahan suhu ya, tentulah suhu yang tinggi kita kurangi suhu yang rendah. Suhu yang tinggi itu kan air, maka Bapak tulis di depan. Bisa saja nanti di belakang, kita lihat nanti ya, kapan saatnya dia di belakang. Nah, ini kan di depan letaknya T air ini, temperatur dari air kita kurangi T. Nah, T tanpa ada indeks ini adalah suhu kesetimbangan termal ya, yang 60 derajat tadi. Nah, sama dengan apa? MP-nya kita kalikan CP, kalikan TA. Di sini termal, coba lihat, letaknya di depan, tetapi untuk pupuk letaknya di belakang. Mengapa bisa demikian? Apa demikian? Karena kita mengharapkan suhu campurannya itu kan lebih besar daripada si suhu siapa? Pupuknya tadi. Pupuknya kan suhu cairan pupuknya itu kan 40. Tapi campurannya 60. Jadi 60 kita kurangi dengan 40. Jangan dibalik, nanti nilainya minus. Ya. Harapan kita jangan sampai minus. Ya, intinya positifkan. Gitu ya. Nah, setelah itu massa air kita masukin, ya. Massa air yang kita mau cari, berarti kita tulis. Nah, kemudian ada yang kita anggap sama tadi. Apa yang yang dianggap sama? Yaitu kalor jenis air dan kalor jenis pupuknya, ya. Itu sama, maka boleh Bapak coret dalam persamaannya. Sehingga tertinggal apa? Massa jenis air kita kalikan perubahan suhu. Sama dengan massa jenis pupuk cairnya kita kalikan dengan perubahan suhu. Nah, M air kita kalikan dengan perubahan suhu daripada air itu. Nah, perubahan suhu airnya berapa? Dari tadi yang 100 derajat Celcius itu ketika dia mendidih mencapai suhu kesetimbangan termal itu 60. Maka kita kurangi ya. Nah, kemudian massa jenis pupuknya berapa tadi? Sorry, bukan massa jenis, massa cairan pupuknya tadi berapa? Formula pupuknya. Ini berapa nih? 4 kilo. 4 kilo ya, kita masukin 4 kilo. Nah, kemudian kita kalikan dengan perubahannya. Nah, tentu perubahannya itu adalah 60, yang suhu campurannya yang termalnya kita kurangi yang 40 tadi yang dari pupuknya. Nah, kita tuliskan lagi di situ 100, kita kurang 60, dapat 40 ya. Nah, jadi 40 kalikan M airnya sama dengan, nah 4 dikalikan berapa di situ? 60 kurang 20, berarti Pak. 20 kalikan 4 berarti 80 ya. Nah, kemudian massa airnya berapa? 40 kalikan berapa biar 80? 2, Dua, Pak. Pak. Ya. Jadi kita perlu 2 kilo air untuk dia bisa mencapai kesetimbangan 60 derajat Celcius ya. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami di sini? Bisa? Nah, kalau misalnya nanti Bapak tanya, misalnya Bapak tanya perbandingan dari massa air dan massa pupuknya, berarti berapa? Massa air dengan massa pupuknya, perbandingannya berapa? 1/2 lah, Pak. Iya, 1/2 ya. Jadi perbandingannya tepat sekali ya. Si siapa? Christian Dharma kan ini. Benar ya? Oke. 1/2 ya, kayak gitu. Jadi kalau soal ada perbandingan, kamu jawab yang perbandingan. Tapi kalau ada soal nanyakan massa ya kayak gini ya bentuknya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau tanyakan dulu di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada boleh kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah di sini ada Itachi ya. Di situ juga ada batu es ya. Nah, kemudian ini akan disembur dengan apinya ya. Nah, ada pertanyaan di sini.
Apakah semua panas yang diberi ke benda hanya untuk meningkatkan suhu benda saja? Menurutmu? Apakah hanya meningkatkan suhunya? Coba lihat di situ esnya, lama kelamaan di situ gimana? Berubah enggak wujudnya? Dia tuh mau merubah enggak tuh? Iya Pak, jadi cair. Ya. Oke, selain dia meningkatkan suhu, dia juga mau merubah wujud. Wujudnya mau dirubah dari padatan menjadi cairan. Ingat, padatan dan cairan itu kan wujudnya nggak sama, ya. Kamu pukul tuh yang lebih mudah mukulnya si cairan daripada si padatan. Padatan pasti sakit tanganmu mukulnya, gitu. Itu wujudnya berbeda ya. Nah, tentu di sini panas bukan hanya meningkatkan suhu, tetapi merubah apa dari wujudnya, kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi nih, si orang bertanya ya, apakah benda yang diberi panas akan selalu meningkat suhunya? Misalnya kamu dipanasin nih, ya, ada benda lah nih, jangan kamu ya. Benda dipanasin. Apakah memang selalu dia meningkat suhunya kalau diberi panas? Meningkat kayaknya Pak. Selalu ya. Selalu. Berarti nggak ada yang nggak pernah meningkat. Apakah selalu? Selalu itu berarti always, dia selalu. Berarti kita panaskan nggak bakalan ada yang tetap kayak gitu. Selalu. Benar ya? Menurutmu ya? Ini prediksimu aja. Nanti kita akan lihat. Ini tadi siapa nih yang prediksi nih? Yobel Pak, Yobel. Oke, Yobel ya. Berarti selalu ya menurutmu. Nah, kita akan lihat apakah memang selalu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah ada perbedaan yang signifikan ya, yaitu siang dan malam ya. Oke, nanti jawabanmu itu akan dijawab setelah ini ya. Ini ada siang dan malam. Kemudian kita lihat dulu. Ketika siang hari di sini Bapak punya padatan es ya. Nah, padatan es ini terus disinari oleh matahari. Maka apa yang terjadi menurutmu? Yang pasti yang terjadi itu apa? Suhunya gimana? Misalnya Suhunya minus. berubah, Iya, suhunya berubah dari yang rendah menuju yang tinggi. tinggi ya. Maka di sini Bapak kasih panahnya itu naik ya, kayak gini. Oke, ini panahnya naik. Oke. Nah, kemudian di sini panahnya lagi. Selama dia jadi padatan tadi, dia akan meningkat menuju 0 tentunya ya. Nah, dari 0 itu dia mengalami proses perubahan wujud dulu, namanya pencairan ya. Dia mengalami perubahan wujud dulu. Nah, kemudian setelah dia habis wujudnya menjadi air, berarti baru dia naik lagi. Tentu ini dikasih panas terus menerus ya, tanpa dihentikan ya. Nah, dia berubah dari padatan tadi, ada prosesnya. Setelah proses dia naik ya. Nah, di sini kita akan lihat nanti di tabel itu bahwa selama proses merubah wujud, dia tidak meningkat suhunya. Walaupun kamu kasih panas berjuta kali pun, dia tidak akan meningkat suhunya. Panas yang diberikan itu hanya untuk merubah wujudnya. Dari siapa? Padat menjadi cair. Nah, setelah itu, setelah berubah wujudnya semua, barulah dia meningkat lagi. Suhunya menjadi air ya. Nah, ini. Kemudian dari air lagi akan terjadi penguapan ya. Prosesnya ini ada prosesnya. Nah, di proses-proses ini semuanya panas yang diberi itu tidak digunakan untuk meningkatkan suhu, tetapi hanya digunakan untuk merubah wujud aja ya. Nah, nanti dari air itu akan menjadi uap ya. Oke, nah kita balik sekarang dari malam hari ya. Nah, tentunya ada uap air dulu ya. Ada uap air di udara itu. Lama kelamaan gimana prosesnya? Karena dingin, maka dia gimana uap airnya? Maka lepas ya. Dari si uap air ini, panas yang ada itu lepas ke lingkungan. Mengapa lepas? Karena lingkungan pada malam hari itu kan dingin. Ingat, panas itu kan berpindah dari panas ke dingin. Kan uap air tadi pada siang hari itu kan masih panas kan? Uap air masih panas. Nah, tiba-tiba hari langsung hanya ada bulan di situ ya, matahari udah nggak ada ya, udah di belahan bumi yang lainnya. Nah, maka dingin, lingkungan itu jadi dingin ya. Maka dari uap air ini akan keluar kalornya, keluar lepas ya. Nah, akibat lepas gimana? Ada proses di sini. Proses ini namanya proses pengembunan ya, kayak gitu. Nah, dia akan menjadi
Sorry, ini salah tulis lagi. Ini harusnya dari uap air menjadi apa? Jadi air ya. Gitu. Nah, di sini ada 3 fase wujud ya. Sebenarnya fase dan wujud itu sama ya. Ini wujudnya ya. Padat, cair, dan gas. Coba kita ulangi lagi materi SMP dulu. Nah, padat menjadi cair itu proses apa? Pencairan. Pencairan ya. Bapak balik sekarang. Cair menjadi padat. Membeku. Ya, ya. Kemudian cair menjadi gas. Penguapan. Penguapan ya. Bapak balik. Pengambunan. Ya, penguapan. Sekarang padat menjadi gas apa namanya? Penyubliman. Menyublin ya. Bahasa lainnya juga menghilang gitu ya, melenyap. Ya, menyublin, melenyap, menghilang sama aja ya. Kemudian gas ke padat Kristal. ya, mengkristal ya. Misalnya di dinding-dinding goa ya. Kamu pelajarilah sama Pak Yosep ya, yang belajar tentang sejarah ya. Nah, di situ akan ada kristal-kristal di dinding-dinding ya. Peradaban manusia purba. Kamu tanyalah sama Pak Yosep ya. Masih Pak Yosep ngajar kalian sejarah kan? Atau Pak Akuang? Ya, nanti ya. Pak Akuang tanya nanti ya sama Pak Akuang. Oke, sekarang kita akan lihat di sini grafik perubahan suhu terhadap kalor. Ya. Itu ada tertinggal tuh garis patah-patah. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, ini ada grafik ya. Nah, awalnya di sini Bapak kasihkan pada sumbu X itu adalah kalor Q ya. Pada sumbu Y-nya itu adalah perubahan suhu atau delta T. Nah, kemudian di sini S-nya letaknya di sumbu yang paling bawah pada delta T ya. Berarti kalau bawah ini minus ya, kalau atas positif. Kalau pas berada di tengah itu 0. Nah, di sini S-nya itu bersuhu minus 10 derajat Celcius. Nah, kemudian ini dikasih panas. Itu kan ada matahari. Berarti matahari itu menyinarinya sehingga dia panas. Nah, kemudian suhunya naik ya. Suhunya naik dari A ke B. Nah, ini dia tentunya naik dari min 10 derajat Celcius menuju ke 0 derajat Celcius. Itu naik ya. Naik. Nah, ini keadaan 1. Nah, keadaan 1 ini akan diperlukan kalor itu yang besarnya Q1. Nah, di dalamnya apa persamaannya? M ini tentunya massa dari S-nya kita kalikan dengan Cs. Cs ini adalah kalor jenis S ya. Kemudian kalikan perubahan suhu. Nah, tentunya kalau di sini kita lihat perubahan suhunya berapa? Suhu akhirnya berapa? Suhu akhirnya itu adalah 0 derajat Celcius. Suhu awalnya berapa? Min 10 derajat Celcius. Jadi 0 kita kurangi dengan min 10 derajat Celcius berapa? Perubahan suhu 10, Pak. 10 ya, positif 10 gitu. Oke, ini keadaan pertama. Nah, keadaan kedua masih nih matahari ini terus menyinari es ini, masih disinari sehingga di sini akan ada keadaan di mana perubahan wujud itu terjadi. Kan tadi padatan awalnya. Nah, sekarang terlihat bahwa ada campuran padatan es dengan airnya ya. Nah, ini dia akan mengalami dulu yang namanya perubahan wujud dari padat menuju cair. Nah, coba Anda perhatikan di situ. Suhunya naik enggak? Sama proses B sampai ke C ini. Naik enggak suhunya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Suhunya itu masih 0 ya. Suhunya itu masih 0 derajat Celcius. Nah, ini yang dipertanyakan tadi oleh si siapa? Oleh si guru Kakashi tadi ya. Yang menanyakan apa? Apakah panas yang diberikan itu akan selalu meningkatkan suhunya? Tentunya jawabannya tidak selalu. Nah, kapan itu? Ya, saat dia merubah wujudnya, misalnya dari padat menuju ke cair. Nah, itu panas yang diberikan tidak akan meningkatkan suhunya, tetapi hanya mengubah wujud. Nah, kalor yang terjadi di sini yang diberikan namanya keadaan kedua ya, namanya adalah kalor Q2. Nah, kalor Q2 ini bahasa lainnya nanti akan dijelaskan di kesimpulan terakhir, itu adalah kalor laten ya. Kalor laten itu kan laten artinya sembunyi, tersembunyi, kalor tersembunyi. Kok bisa dikatakan kalor tersembunyi? Karena untuk melihat kalor itu diberikan biasanya suhu harus meningkat. Untuk melihat suhu meningkat biasanya pakai termometer. Nah, ketika dia merubah wujudnya, si termomu itu tidak akan naik. Berarti seolah-olah tidak kelihatan, tersembunyi kayak gitu. Nah, itu filosofi bahwa itu namanya kalor laten ya.
Nah, besarnya itu M dikalikan dengan kalor laten leburnya. Lebur ini maksudnya mau melebur dari padatan ke si cairan, merubah wujud itu ya. L simbolnya laten, kalor laten. Nah, tentu di sini nggak ada delta T-nya. Ya. Jangan latah ya. Biasa kan macet gitu kan. Macet tuh MC delta T kan kayak gitu. Nggak selalu. Ada namanya kalor laten gitu ya. Nah, di sini kalor yang digunakan itu hanyalah untuk mengubah wujud bendanya itu ya. Kayak gitu. Nah, definisinya ini ya. Kalau lebur itu bahasa lainnya kalor laten juga ya. Itu adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud es menjadi air. Kayak gitu ya. Delta T-nya nggak ada ya. Kayak gitu. Oke, sudah di sini. Nah, setelah itu, setelah dia di titik C dan semua padatan es tadi berubah menjadi semuanya air, itu baru bisa meningkat lagi suhunya ya. Dia naik lagi. Nah, ini baru dia setelah jadi air ya tentunya. Nah, ada namanya keadaan ketiga. Nah, ini dia akan mengubahnya sampai ke 100 derajat Celcius ya. Air itu akan diubah pada saat dia mendidihnya ya ke 100 derajat Celcius. Nah, di sini diperlukan kalor Q3. Nah, kalor Q3 ini barulah boleh delta T. Mengapa boleh delta T? Karena ada perubahan suhu dari 0 menjadi 100. Ya, dia naik suhunya. Itu. Tentu di sini C yang dipakai kalor jenis adalah kalor jenis air, bukan lagi es. Mengapa bukan lagi kalor CES yang kita pakai? Itu kan ada CES. Nah, karena sudah berubah menjadi air. Ya. Masanya gimana, Pak? Masanya dianggap sama. Mengapa demikian? Karena dia belum menguap, karena masih dalam bentuk air. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia mendapatkan suhu 100 derajat Celcius, dia akan mengubah wujudnya dulu. Nah, ini keadaan 4. Nah, keadaan 4 ini adalah kalor laten juga diperlukan di sini. Namanya kalor uap ya. Nah, ini kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud air menjadi uap. Nah, kemudian baru naik lagi. Setelah itu dia mau menguap ya. Kayak gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kalau misalnya Bapak tanya, berapa sih kalor total yang diperlukan dari A sampai ke F ini? Maka kita jumlahin Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Nah, inilah kalori jenis total yang diberikan. Bukan kalori jenis, kalori total yang diberikan agar dia semuanya dari batu es tadi menjadi uap air ya, kayak gitu. Nah, ada istilah tadi, kalor lebur itu L lebur ya. L uap itu namanya kalor laten. Kalor laten itu adalah kalor yang tersembunyi. Mengapa tersembunyi? Karena kita nggak bisa deteksinya. Untuk mendeteksinya kan perlu ada peningkatan suhu, tetapi selama proses dia merubah wujud, suhu tidak meningkat. Ya, kayak gitu. Nah, kalau grafik ini Bapak balik, apa yang terjadi? Misalnya dari F menuju O. Ini gimana? Berarti suhunya gimana? Suhunya nurun. Kemudian dari O ini menuju D. Berarti itu proses apa namanya? Proses apa? Dari uap menuju ke air nih, prosesnya apa? Mengembun, Pak. Ya, mengembun. Jadi kebalikannya ya. Ini boleh dibalik nanti kebalikannya dan seterusnya ya. Oke. Kita lihat contoh soal ya biar lebih mantap konsepmu ya. Nah, di sini ada grafik, tetapi di sini nggak sampai F ya. Di sini ada air yang bersuhu, bukan air tapi es yang bersuhu min 10 derajat Celcius ya. Nah, ini akan dipanaskan. Nah, dipanaskan berarti nanti akan menuju 0 dulu ya, 0 derajat Celcius kayak gitu. Nah, di sini terlihat bahwa kalori jenis es itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Ternyata setengah kali dari kalori jenis air ya. Nah, mengapa demikian? Ada yang tahu? Ayo. Mengapa demikian? Karena dalam wujud padat, Pak. Enggak, kenapa kok kalori jenis air itu lebih besar? Kita lihat, kalau jenis air besar enggak tuh? Besar ya, 1 kalori. Kalau 1 kalori ini Bapak ubah ke ini berapa jadinya? 4, berapa tuh kemarin tuh? Kalau Bapak ubah ke joule 4,184 ya tuh. Kalau diubah. Mengapa?
Ayo. Airnya lebih lambat menyerap panas kah, Pak? Iya, iya itu ya jawabannya. Air itu lebih lambat menyerap panas ya. Kalau nggak percaya bandingkan aja lah ya kamu. Ada es, ada air. Nah, untuk meningkatkan 1 derajat Celcius pastilah air itu yang lebih lambat, lebih lama ya. Kayak gitu. Kamu buktikan, bisa kamu pakai percobaannya ya. Oh mau. Nah, kemudian kita lanjutkan. Gimana sih? Kita lihat dulu data yang ada ya. Oh sorry, ini kok dibalik lagi. Oke, kita lihat data yang ada dulu ya. Case-nya itu kalau jenis es 0,5, C air itu 1, air lebur itu 80. Kemudian massa dari esnya itu 1000 gram atau 1 kilo. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan untuk mencarinya. Nah, coba perhatikan di sini, kalor lebur itu lebih besar nilai 80 kan? Tuh, ya, tentu lebih besar karena dia kan mau memutus ikatannya kan? Kan di sini masih dalam bentuk padat. Ingat, padatan itu kan ikatannya lebih kuat kan? Itu yang mau dipatah-patahkan tuh putusan ikatannya menjadi molekul air, dari molekul padat menjadi air ya. Jadi perlu banyak sekali klorin. Oke. Nah, sekarang kita masukin data-data yang ada. Ki total itu berarti apa? Ki satunya apa? Ki satu itu adalah kalori yang digunakan untuk meningkatkan suhu es. Berarti dari min 10 derajat Celcius menuju ke 0 ya. Tuh. Nah, ini persamaannya MC delta T. Kita tambahkan dengan Ki2. Nah, Ki2 ini adalah yang ada latennya tadi. Jadi nggak ada delta T di sini ya. Kemudian air. Nah, di air ini baru dia dari 0 menuju 100, jadi ada delta T-nya ya. Nah, kita masukin data yang ada. M-nya tadi adalah 1000, C-nya tadi 0,5 ya. Perubahan suhu gimana? Perubahan suhu berarti 0 kita kurang min 10 ya. Karena kan 0 itu suhu akhirnya untuk es tadi kan. Nah, kemudian kita tambahkan massanya itu 1000 kalikan kalor leburnya itu berapa? Apa tadi? 80. Nah, kemudian kita tambahkan dengan massanya 1000 kalikan C air 1, kemudian kalikan delta T. Ya. Oke, delta T-nya suhu akhirnya di titik D itu dikurangi di titik C. Ya. Oke. Kita proseskan. Di sini dapat berapa? 0 dikurang min 10 berarti positif 10 kalikan 0,5 dapat 5. 5 kalikan 1000 5000. Dan kita tambah 1000 kalikan 80 berarti 80.000. Kemudian yang di sana kita tambahkan lagi 1000 kita kalikan dengan 1 ya 1000 kalikan perubahan suhu di situ 100 berarti 100.000. Nah, kita jumlahin semuanya maka dapat 185.000. Satuannya apa? Satuannya di sini. Joule atau kalori di sini? Yang di sini. Joule atau kalori? Kalori, Pak. Kalori ya. Nah, kalau mau ngubahnya ubah aja ya. Ubah ya. Ya kamu sendiri ngubahnya nanti. Itu tugasmu, masa Bapak semua. Nggak ada kebagian dong punyamu. Ubah aja. Cara ngubahnya gimana? Lihat PPT yang kemarin tuh gimana caranya ya. Oke, apakah masih ada soal? Oh, nggak ada ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Asas Black itu seperti apa sih? Asas keseimbangan, Pak. Asas kesetimbangan. Apa yang setimbang? Kalor apa sih, Pak? Kayak Kalor yang diberi sama dengan kalor yang terima. Serah terima kalor, Pak. ya, kalor yang diserahkan itu akan sama dengan kalor yang diterima oleh partikel atau benda ya. Nah, kemudian nanti akan mencapai apa? Mencapai suhu kesetimbangan termal. Itu ya, itu yang penting poinnya. Nah, kemudian apa lagi? Tadi di grafik fase gimana? Apakah semua panas yang diberi itu hanya untuk meningkatkan suhunya? Jawabannya tidak. Karena ada juga untuk mengubah wujudnya. Nah, selama mengubah wujudnya, apakah suhunya meningkat? Tapi tidak nampak, Pak. Jadi tidak ada delta T. Ya, suhunya
tidak meningkat ya, suhunya tidak meningkat, tetapi kalori yang diberikan hanya mengubah wujudnya aja. Makanya ini dikenal dengan kalor laten ya, tersembunyi. Laten itu tersembunyi. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, kalau kamu mau mencari di grafik, kamu jumlahkan aja selama di paso itu ya. Misalnya kalau ada 4 tahapan, jumlahkan aja sampai 4 tahapan. Kalau 3 tahapan, ya 3 tahapan ya. Kayak gitu. Nah, ini ada di soal-soal Bapak nanti. Mungkin kalian nggak ada ininya ya, ulangan hariannya ataupun tugas, nanti langsung Bapak ambil semuanya di nilai UAS-nya ya, ulangan akhir semesternya ya. Oke, demikian dari Bapak, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Ini masih kata Khalil Gibran yang kemarin ya, belum Bapak rubah, nanti Bapak rubah lagi ya. Ini ya sama tentang apa nih? Ya kalau kamu dapat ilmu ya terapkanlah ya, agar apa, bermanfaat di sekelilingmu dan kamu lebih lihai lagi ya. Oke, terima kasih untuk kehadiran semuanya. Apakah di sini hadir semuanya? Coba bantu Bapak duitnya. Hadir semuanya ya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih terutama juga untuk yang telah aktif berpartisipasi ya. Oke. Boleh lab meetingnya. Sebelum lab meeting kita doa dulu ya, karena ini sesi terakhir hari ini KBM-nya ya. Oke, Bapak minta kesediaan dari Evan Yos untuk mimpin doanya. Kalau misalnya jaringanmu bagus ya. Bisa dengar suara Bapak Evan Yos? Kalau nggak bisa, Bapak minta. Saya aja, Pak. Oh, siapa ini? Gorhana. Oke, silakan Gorhana. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini karena Engkau telah memberkati pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Sekarang kami akan menutup kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan yang memberkati kami semua. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Gorhana. Silakan lanjutkan kembali aktivitas apa yang bisa bermanfaat untukmu ya. Oke, akhir kata Bapak Eri, Pak C, Bene. Terima kasih, Pak.